diskusi kita yang lalu bicara tentang Pak Toti Boyongan, dan kali ini kita akan membicarakan masalah Pak Bani Tauan. Pak Bani Tauan dalam bahasa Indonesia perkawinan. Di dalam masyarakat adat Minahasa, Pak Bani Tauan atau perkawinan itu adalah sebuah kegiatan sosial yang sangat disakralkan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Mamasa. Oleh karena itu, tahapan-tahapan di dalam terbentuknya sebuah rumah tangga baru itu sangat rumit, agak berbeda tentunya dengan tempat-tempat lain. Tapi sekali lagi kita akan mengambil sampel di wilayah keadatan Rambusa Ratu ini sebagai sebuah model prosesi perkawinan secara adat Mamasa yang dimulai dari sebuah kegiatan penjajakan yang disebut sebagai mas susuk. Mas susuk ini adalah kegiatan rahasia untuk menyampaikan niat seorang laki-laki kepada pihak seorang perempuan untuk menyampaikan maksud isi hatinya, yang dimana pada kegiatan mas susuk ini biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang kaum ibu kita mendatangi keluarga pihak perempuan ini untuk menyampaikan niat dari seorang laki-laki tadi. Tapi dengan catatan ini sangat rahasia, dilakukan sangat rahasia hanya diketahui oleh kaum perempuan dan sama sekali tidak boleh diketahui oleh kaum laki-laki. Itu yang paling awal dilakukan. Ketika pihak perempuan ini memberikan jawaban untuk mengiyakan, katakanlah memberikan tanda lampu hijau kepada pihak laki-laki ini, maka dilanjutkan pada tahap berikutnya yang masih merupakan tahap penjajakan, yaitu disebut mangmusik. Mangmusik ini sudah agak lebih meningkat karena sudah melibatkan beberapa orang kaum ibu wanita mendatangi keluarga perempuan ini untuk menyampaikan maksud yang sama. Tapi ruang lingkupnya sudah agak banyak karena yang menunggu juga sudah beberapa orang perempuan, beberapa orang kaum wanita dari pihak perempuan ini. Jadi sebenarnya sudah merupakan sebuah acara, meskipun ini masih rahasia terhadap kaum pria dan tentu orang-orang di luar dari keluarga itu. Ya. Karena namanya rahasia, maka segala kegiatan terkait dengan itu jadi rahasiakan, termasuk pakaian. Perlu menjadi catatan bahwa dulu orang musik itu tidak menggunakan busana yang khusus, tidak menggunakan busana yang mencolok, tidak berdandan dan sebagainya. Jadi busananya bebas. Busananya bebas, karena namanya kegiatan rahasia, agar tidak diketahui oleh orang lain, apalagi kaum pria. Karena ada etika di dalam masyarakat kita orang Mamasa yang biasa kita sebut sebagai sianar rimpa narimanan, nah naiki elsa serek. Artinya kaum laki-laki itu tidak boleh mengetahui hal seperti itu. Istilahnya tadi bisa di sianan rimpa narimanan, sianaan rimpa narimanan. Nah anai daud saserek. Nah anai daud saserek. Ya. Tunjukua teki kayu rapuh. Artinya tidak sembarangan saja mengumbar hal-hal itu kepada siapa saja, terutama kaum pria. Nah, sesudah ada jawaban, kalau misalnya pada pertemuan itu ada jawaban dari pihak perempuan untuk sepakat menerima kedatangan pihak laki-laki untuk melamar, jadi belum diterima, ini baru tahap persiapan untuk menuju kepada pelamaran. Maka pihak laki-laki ini mempersiapkan diri untuk melamar, sementara pihak perempuan, keluarga perempuan itu mengundang sebuah keluarga besarnya dan orang-orang tua untuk menunggu
lamaran dari pihak laki-laki. Nah, di dalam menghadirkan keluarga pihak perempuan ini, biasa kita mendengar istilah sulapa apa, cepu apa, sulapa karua. Cepu apa itu dari pihak ibunya, dari pihak bapaknya, masing-masing orang tua dari pihak mama, orang tua dari pihak ibu, dan di atas, tingkatan di atasnya nenek dari perempuan, nenek dari laki-laki, sehingga 8. Tetapi pada ini adalah menghadirkan semua rukun keluarga di pihak perempuan, menunggu lamaran dari pihak laki-laki. Proses pelamaran ini dikenal dengan istilah mak randang atau pak randangan. Pengertian mak randang dari kata merandang itu artinya jernih. Artinya proses bagaimana menjernihkan pemahaman semua keluarga tentang proses itu. Ini kan juga di pihak laki-laki, mereka mengumpulkan atau mengundang beberapa orang tua dan keluarga dekat, beberapa orang untuk mengantar si pria ini melamar ke rumah perempuan. Dulu orang merandang itu hanya dilakukan oleh beberapa orang. Artinya yang mengantar ini laki-laki, yang mengantar laki-laki ini hanya beberapa orang. ada jumlah Itu antara 7 sampai 10. 7 sampai 10 biasanya begitu. Paling banyak kalau ada ya sampai 12. Itu sudah sangat banyak. Agak berbeda dengan kondisi sekarang di mana orang randang ini kan sudah berbondong-bondong. Kemudian juga pihak laki-laki dulu ya, laki-laki yang akan melamar ini tidak wajib hukumnya datang, bahkan kebanyakan tidak hadir. Dengan pertimbangan, siapa tahu dalam proses pelamaran ini tidak diterima, maka dia akan malu kalau dia hadir. Sehingga dulu ya tidak wajib hukumnya untuk seorang laki-laki yang akan melamar itu ya tidak wajib hadir. Bahkan lebih bagus kalau tidak hadir dulu ya. Jadi perkawinan ini, masalah perkawinan, masalah perendangan. Jadi ada tahapannya mulai dari mas susuk. Ya, itu baru 3 tadi kan? Ya. Mas susuk, mangmusik, marandang. Dalam proses perendangan ini terjadi dialog. Pertama, pihak perempuan menanyakan maksud kedatangan pihak laki-laki yang mengantar ini. Masing-masing punya juru bicara. Pihak perempuan ada juru bicara, laki-laki juga, atau supakada. Di pihak laki-laki juga ada juru bicara. Timbakada. Terjadilah dialog dengan menggunakan bahasa sastra, bahasa yang sangat indah, bahasa santun. Di dalam dialog itu terjadi tanya jawab. Bisa misalnya pihak laki-laki, pihak perempuan yang menunggu, bisa kata pembuka ambil, bisa misalnya orang menunggu, misalnya kalau ambil biasa menunggu. Antara lainnya contoh satu poin-poin ini yang ada di dalam itu ya penghormatan. Penghormatan kepada semua yang hadir, semua pihak sebelum kita mengungkapkan pertanyaannya. Jadi misalnya tabe upaya lolamban, ciman, sorong pindan tama Allah nah tutong pun temo lelo nang kumani lambuang sabuku kada ini kata Pak, sangat indah kata-katanya. Antara lainnya penggalan-penggalan kata itu. Tabe lako turun tumatua atau tabe lako jadi gente indah tuh bisa bu ambe mulai keparentaan kalau misalnya pemerintah hadir, mulai pengalukan kalau pejabat gereja misalnya tidak agama. Tabe lako barat layu na pelembangan ini toko-toko adat, toko-toko masyarakat. Jadi mungkin dulu itu berarti kata tabe lako barang layu na pelembangan. Mungkin ini yang paling ketika peristiwa masyarakat orang tua kita dulu itu yang paling pertama.
Jadi begitu menghargainya orang-orang yang hadir, keluarga begitu menghargai itu, sehingga dia sebelum bicara dia mengungkapkan rasa hormat kepada orang-orang yang tadi orang tua dalam masyarakat, ada yang pejabat gereja, pejabat agama, pejabat pemerintahan, dihormati orang-orang yang salaman tanpa kata salam kepada semua yang hadir. Barulah mulai mengungkapkan pertanyaan. Ya. Maksud kedatangan dari sudah menyampaikan pertanyaan itu, juru bicara dari laki-laki ini menjawab maksud kedatangan kami, tapi juga terlebih dahulu mengungkapkan penghormatan kepada semua, seperti tadi penghormatan kepada semua pihak yang hadir. Kemudian mengungkapkan kurak balayan lagi lawan kendek saya kan manta anak si Anu akan naik dari Benawanda kasus si Tamben, dia ingin ada niat untuk membuat sebuah rumah tangga lampatu anakta si B misalnya yang odo anu. Setelah dijawab seperti itu, juru bicara dari pihak perempuan ini kembali mengambil alih pembicaraan. Pertama-tama dia menanyakan kepada ayah dari perempuan, bukan ibu, ayah, karena tidak ada lagi urusannya perempuan dalam acara parangan, tidak ada. Jadi mereka sudah tidak punya hak bicara, tidak punya urusan lagi, urusannya di dapur. Karena tadi sudah dua bagian perempuan, yaitu ada susuk dan mengusik. Ya. Masuk acara parandangan itu rananya laki-laki. Jadi makanya bapaknya dulu ditanya. Bapaknya mengatakan saya serahkan kepada semua keluarga yang hadir. Kan ada juga saya dengar biasa bahwa ya kuda diantori, istilah kuda diantori kawan. Dia mau dewasa mau re, nah tidak diantori kan itu. Artinya secara letternya dia mengatakan bahwa kami kan hanya melahirkan untuk menerima atau menolak lamaran itu kami serahkan kepada keluarga besar. Nah, setelah ada kata seperti itu, baru setiap keluarga yang hadir dipersilakan berbicara. Dimulai dari pihak mamanya, ibunya. Oh, jadi ketika dipersilahkan keluarga, maka dia selalu dimulai dari pihak ibunya. Nah, jadi dari pihak ibunya, itu pun dari ibunya. Ya. Kemudian bapaknya ibunya. Ini pemahaman orang tua kita selalu mendahulukan ibu. Begitu dihargainya ibu dalam kehidupan kita orang Indonesia. Dari segi kuat, timbu ya Indo, salurannya ambil. Timbu itu lebih dahulu daripada saluran, kan? Pancuran. Jadi ada sumur baru ada pancuran. Jadi timbu ya. Ya, timbu ya lah, itu pemahaman orang tua mengapa pihak ibu dulu yang didahulukan. The first lady, yang dalam gabungan ibu. Itu, jadi ibunya, kemudian sudah itu selesai ibunya, baru bapaknya ibunya. Kemudian pihak ibunya bapaknya. Sudah itu, kemudian lihat lagi orang-orang yang mungkin tidak ada hubungan keluarga tapi hadir di situ. Ya Allah, orang tua diminta untuk berbicara juga. Setelah juru bicara ini melihat bahwa semua keluarga dari apa sulapa perbuatan itu sudah berbicara dan semuanya sudah sepakat untuk menerima lamaran ini, maka dia menyimpulkan dia menyimpulkan hasil pembicaraan itu bahwa kedatangan bapak-bapak yang mengantar anak ini laki-laki ini diterima baik oleh keluarga si wanita ini. Setelah seperti itu artinya sudah terbentuk sebuah rumah tangga.
terbentuk sebuah rumah tangga baru. Saat itu artinya Itu. saat itu. Kemudian akhir dari terbentuknya rumah tangga itu ada istilah dikamba. Dikamba ini dalam pemahaman kita sekarang artinya dimohonkan berkat, diberkati, didoakan. Ya, seperti dikatakan nama dulu murah mah tekem bulo basi, nama tua induk mak sumpu sumelum. Ini semua doa supaya dia umur panjang, supaya dia hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya. Nah, itu kan panjang juga doanya. Ya. Ya, itu doa. Jadi semacam pemberkatan. Kemudian ada diingatkan tentang sanksi. Apabila ada di antara salah satu di antara suami istri ini ada yang mengingkari janjinya dalam pernikahan ini, maka dia akan dikenakan sanksi hukum adat sesuai dengan kebiasaan. Nah, tentes sangka dari kebiasaan. Jadi biasanya orang mengatakan, orang tua ini juru bicara mengatakan sama kayu hukum langsung diri saya. Karena tentes sangka dari kebiasaan. Jadi maksudnya ketika ada salah satu apakah dia laki-laki atau perempuan yang mengingkari kesepakatan ini, akan dikenakan sanksi hukum adat sesuai dengan kebiasaan. Ini kan dari aspek hukumnya dan kebiasaan. Aspek aluk tadi itu kamba, doa. Jadi tadi yang kita bicarakan sangka aluk kebiasaan itu digunakan di dalam prosesi perandangan ini. Nah, sehingga kebanyakan pada umumnya dulu ya, setelah selesai merandang maka resmilah terbentuk sebuah rumah tangga baru pada umumnya. Tetapi ada juga kalangan tertentu yang masih melalui tahapan berikutnya yang disebut sebagai Pak Sombaan. Kalau sekarang namanya resepsi. Pak Sombaan. Dalam resepsi ini ya tentu sesuai dengan strata seseorang, strata sosialnya, strata ekonominya. Karena dulu tidak semua orang melakukan resepsi. Ya. Kalau sekarang ya setiap ada pernikahan ada diakhiri dengan resepsi. Tapi kalau dulu tidak semua orang Pak Sombaan. Jadi dulu ini ada artinya tahapan, ada strata yang harus. Iya, karena itulah dalam kehidupan masyarakat Mamasa, strata itu masih sangat diperhatikan. Strata-strata sosial, ya, dengan sendirinya juga berimplikasi pada strata ekonomi. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau pada umumnya terbentuknya sebuah rumah tangga baru itu terjadi pada selesainya perandangan ketika terjadi kata sepakat. Tapi kalau ditolak ya tentu tidak jadi. Jadi memang kalau diingat bahwa dulu itu memang kalau istilah marandang itu betul-betul ada yang tidak diterima. Ada yang gitu. Ya, jadi itu dulu perandangan itu bukan formalitas. Karena dulu aslinya ya orang randang itu kita kaum laki-laki itu sama sekali belum tahu siapa yang akan datang. Ya. Dari mana dan bagaimana kondisi dari strata dari orang itu, strata sosialnya, strata ekonomi, atau apakah ada persoalan-persoalan di balik kehidupannya, itu menjadi pertimbangan semua. Sehingga ada kalanya ditolak dan ada kalanya masih harus melalui tahapan lain. Misalnya ternyata keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan ini dulu pernah ada persoalan, katakanlah pernah berselisih dan salah satunya mobil lebay. Ya. Pada saat mobil lebay diambil itu bagi. Ya. Maka turunannya tidak boleh kawin malu. Boleh. Jadi ketika dia ada persoalan, ya. Istilahnya tadi ada apakah mobil lebay atau merendetedong atau mekayung manuk, mekayung manuk.
ketika misalnya saat itu dia persoalannya tentang membeli bayi, Iya. dan babi itu diambil, Iya. maka ini juga diselesaikan. Diselesaikan Ada yang- dulu. Kalau misalnya ini akan diterima, selesaikan dulu. Kembalikan itu babi. Iya, iya. Nah, jadi kembalikan baru lanjutkan. Tapi ketika misalnya ada persoalan dan babi itu tidak kembali, hanya sebuah Oh ya. syarat, artinya misalnya diatur babinya, Ah, iya. berarti bisa Tidak ada masalah. tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya pernah ada persoalan, Ya. sudah mobilnya baik, tapi pada saat dibawakan dikembalikan, Ya, itu kan artinya tidak ada masalah. Jadi bisa saja terjadi lamaran itu bisa menjadi mulus. tapi ketika diambil, maka Ini ketika menjadi ada masalah. yang menjadi menikah keluarga dengan keluarganya, Ya, selesaikan maka dulu persoalannya. selesaikan persoalan. Kembalikan dulu. Dikayoi duri lan Allah. Itu istilahnya dikayoi duri dan Dikayoi duri lan Allah. Karena ini dianggap duri. Duri yang ada di antara kedua dosa ini. Ya harus diselesaikan dulu. Tadi ya kemudian ambil saya ini kan ketika misalnya dalam tahap merandang ini, apakah ada memang baju yang digunakan atau hanya kita pakai sarung atau bagaimana? Iya, soal pakaian ya sebenarnya secara spontan orang-orang karena namanya kegiatan yang dianggap disakralkan, Ya, kita menggunakan pakaian yang memang merupakan sesuatu yang besaran, pakaian yang dianggap pantas untuk sebuah acara yang sakral. ya, Orang-orang tua menggunakan pakaian daerah sesuai dengan statusnya. ya. Jadi ditahan dulu Ya, bahwa nanti episode berikutnya kita akan bicara tentang pakaian. pakaian, Oke. ada status strata itu. Ya, ya, ya. Saya kira cukup kami pahami hari ini bahwa episode Marandang bicara masalah Marandang, maka menggunakan pakaian yang sesuai dengan Sesuai dengan ya, masih ada lanjutan dari Pak Randangan atau Pak Sumbang. ya, Ini kan sudah terjadi terbentuk sebuah rumah tangga baru, ya, kan? Maka proses selanjutnya adalah prosesi memboyong perempuan ke rumah laki-laki. Jadi laki-laki ini membawa istrinya ke rumah keluarga laki-laki. keluarga laki-laki. Dalam istilahnya, istilah rumah saya disebut masarak. Iya, iya, masalah. Masarak ini tidak sekedar supaya perempuan ini mengenal keluarga laki-laki, tapi sebuah peristiwa simbolik yang mengisyaratkan bahwa sejak saat itu, sejak masarak, perempuan ini menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. Tak kemudian nolak. Tak kemudian nolak. Bahkan disitulah perwujudan dari sebuah ungkapan si sonda tomatua, si sonda tomatua, si sules ada orang. Jadi seolah-olah keluarga pihak laki-laki ini adalah keluarganya perempuan, Ya, keluarga perempuan ini adalah keluarga. Ketika suatu saat terjadi katakanlah perselisihan di dalam persoalan dengan keluarga ini, ya, maka seharusnya perempuan ini mengadu kepada pihak suaminya, orang tua suaminya. Itu sebaliknya, laki-laki harusnya mengadu kepada orang tua dan istrinya. Jangan dia mengadu kepada orang tua masing-masing. Karena kalau itu terjadi dan orang tua terjadi perselisihan, itu istilahnya kata kategori. Ikatan ini putus. ikatan kekeluargaan. Ikatan pernikahan ini putus. Jika keluarga kedua belah pihak sudah berselisih, maka ikatan pernikahan ini sudah putus. Kata kategori. Itu yang dijaga. Sangat luar biasa bahwa ternyata si sonda tomatua ini sangat penting dalam Posisi dasar orang. dengan si sule saudoran sangat penting dalam ikatan pernikahan bagi orang memasan. Iya. Karena ya pembelajarannya adalah ketika misalnya seseorang itu menikah, maka
semestinya dia melapor ke, kalau istilahnya mertua masing-masing, bukan ke orang tua masing-masing. Ya, bukan ke orang tua masing-masing. Masih ada hal-hal lain yang merupakan bagian dari prosesi, tapi ini di persombaan. Itu juga apakah kita bahas atau bagaimana, itu prosesi-prosesi sendiri, katakanlah bagaimana orang maksomba, apa yang dilakukan di situ. Misalnya ada angka, istilah angka, itu juga bagian dari prosesi-prosesi. Jadi mungkin kita selesaikan maksomba ini, artinya kan ini adalah bagian dari pernikahan. Tapi kan maksomba ini adalah sesuai dengan strata kalau atau tidak semuanya orang harus maksomba. Kalau misalnya kita bicara kebiasaan atau tradisi atau budaya memasak dulu, jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya dalam maksomba ini. Jadi maksomba adalah resepsi kalau sekarang, resepsi pernikahan. Dalam maksomba ini masih ada namanya maksomba sampai, ada namanya maksomba biasa. Maksomba sampai ini pihak laki-laki membawa sejumlah kerbau ke keluarga perempuan, dan pihak perempuan menyediakan bagi senilai kerbau yang dibawa oleh laki-laki. Senilai. Jadi ditaksir itu berapa, kalau dinilai dengan bagi itu berapa, itu yang disiapkan oleh perempuan. Itu maksomba sampai. Kemudian ada ya tadi saya katakan maksomba biasa, maksomba menolong. Di dalam maksomba ini adalah peristiwa resepsi pernikahan, dan juga mereka duduk pengantin. Jadi maksomba itu duduk pengantin juga, tapi tidak menggunakan kursi. Jadi seperti kita duduk saat ini, duduk bersanding seperti ini, duduk dengan menggunakan pakaian tertentu. Jadi itu prosesinya. Kemudian di dalam prosesi itu salah satu itemnya adalah ada orang tua yang memberi nasihat, dipabasikan. Itu nasihat kepada pengantin, mempelai. Jadi ada orang-orang yang dituakan yang dianggap pantas untuk memberikan nasihat, berbicara di situ, memberikan nasihat kepada kedua mempelai ini sambil menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam. Pastinya sekarang ya ungkapan keluarga biasanya kan, ungkapan dari sambutan. Ungkapan terima kasih keluarga biasanya. Itu dari dulu. Jadi sebenarnya saya hari ini juga baru tahu bahwa ternyata ya apa yang dilakukan hari ini adalah bercermin di hari yang lalu, artinya kebiasaan. Ya, inang kebiasaannya. Iya. Kebiasaan. Kemudian satu lagi, biasanya di depan pengantin itu disiapkan hidangan berupa daging. Ya. Ditaruh di depan kedua mempelai. Ada dua bagian. Ada bagian untuk laki-laki dan ada bagian untuk perempuan. Biasanya ditaruh di wadah, tidak dari dulang, kaki, dan itu disebut sebagai angka. Tetapi saya perlu garis bawahi bahwa angka ini di beberapa komunitas keadatan ini agak berbeda. Karena angka sendiri ya masih harus dibedakan lagi, ada namanya sabu, ada namanya angka. Sabu dan angka. Sabu ini sifatnya ada unsur penyembahan, sedangkan angka ini adalah simbolik. Jadi irisan daging ini dua macam. Untuk perempuan itu tulang belikan, buku sirup bayi. Kemudian untuk mempelai laki-laki buku lampa, tulang kaki, buku lampa. Ini punya makna tersendiri. Maknanya untuk perempuan, mengapa harus buku sirup? Nah, kuat tua, nama tu orang rengek empat, mulai muanina mentarang, supaya dia kuat memikul beban di pundaknya.
untuk membantu suaminya. mendampingi suaminya dalam proses mencari nafkah. Mencari nafkah. Mengapa untuk laki-laki harus tulang pak atau tulang kaki? Nah, kuatu matua namanya tulang pana namanya mandi. Harus kerja keras kalau mau hidup layak. Itu maknanya dari siruk dan tulang. Kemudian daging ini tidak dimakan oleh pengantin, tapi bagiannya pengantin perempuan diberikan kepada pihak laki-laki. Bagian dari pengantin pria diberikan kepada pihak perempuan. Yang menerima ini adalah orang yang layak untuk memberi nasihat ketika terjadi apa-apa dalam rumah tangga nanti. Jadi itu tadi maknanya sudah tua tua si sudah satu orang. Iya. Sudah tua si sudah satu orang. Maknanya tadi. Sehingga kalau misalnya orang yang menerima angka ini harus dilihat apakah dia layak menjadi penasehat bagi nanti keluarga ini, nanti ini atau tidak. Jangan sembarangan orang untuk menerima itu, karena itu adalah sebuah tanggung jawab. Angka muala angkana bertanggung jawab. Nah, itu antara lain prosesi dalam proses persembahan. Ya, saya kira tidak berbeda jauh dengan kondisi sekarang di mana kita saksikan, meskipun sudah dimodernisasi, tetapi angka ini kurang lebih sama dengan kue pengantin. Ya. Nah, sehingga saya sering mengatakan begini, mengapa kita pakai kue pengantin? Mengapa tidak pakai angka? Karena angka ini adalah tradisi budaya kita. Sedangkan kue pengantin ini kan yang kata konon itu berasal dari budaya barat. Ya. Jadi ya sekedar pertimbangan, saya tidak mengatakan itu salah. Saya pikir semoga dengan perbincangan ini bahwa kita memahami bahwa ternyata budaya memasak ini sudah memberikan gambaran masa ini. Artinya bahwa tidak ketinggalan zaman ini budaya. Tidak ketinggalan. Sangat memenuhi segala aspek dari kemodernan. Karena tadi itu angka, saya sudah pikir-pikir tadi, ini kan orang juga biasa potong kue. Ya. Ini kan sebenarnya agak sama simbol. Ya, sama simbolnya bahwa ini adalah sebuah sudah satu lagi orang, tidak ada lagi perbedaan yang bisa memisahkan mereka dan keluarga seperti itu. Jadi saya pikir untuk apakah masih ada proses lain selain Mak Somba tadi ya, sudah Mak Somba tadi, ya itu tadi masyarakat. Ya, masyarakat tadi. Ya. Setelah Mak Somba, masyarakat. Tapi dalam situasi Mak Somba ini kan ya, ini sekali lagi bahwa ternyata ada yang tidak dan ada yang Somba. Ya. Tidak semua orang Somba. Kita bahas dengan Pak Bani Tawan di Pemali Aparandana, dan mungkin episode berikutnya kita akan melangkah di masih ada dua aspek Parandana, yaitu Pak Tomatian, Pak Puruk Sumangasa. dan Pak Puruk Sumangasa.